Ya, hari ini kita belajar yang baru lagi dari matematika sosial. Kemarin udah ngitung bruto neto tara. Hari ini kita belajar yang namanya pajak. Nah, pajak itu apa sih adik-adik? Apa sih pajak itu? Ada yang tahu nggak pajak itu apa? Pajak itu apa? Fungsinya buat apa? Pengelolaannya siapa yang kelola gitu ya? Ada yang tahu apa itu pajak? Atau ada orang tuanya yang kerja di bagian perpajakan mungkin? Biasanya kalau misalnya pajaknya habis ya, itu nanti bisa dibayar lagi. Pajaknya habis bisa dibayar lagi untuk benda apa biasanya sekarang? Biasanya kayak mobil misalnya, kalau Oke, nggak kendaraan ya? kendaraan betul. Oke, Contohnya jadi kendaraan. pajak kendaraan betul. Ya kira-kira pajak sendiri itu buat apa sih kira-kira di Masa pajak? Oh, aku nggak tahu sih aku mah. Buat Oh, infrastruktur, Oke, terus pendidiknya tuh bisa diajuin ke pendidikan, infrastruktur, sama pengembangan bidang medis. oke. Jadi hasil dari pajak yang dibayar sama masyarakat buat itu ya? Bisa. Kenapa? Hasil pajak yang dibayar oleh masyarakat dikelolanya buat itu tadi yang dia sebutin. Ya, biasanya begitu. Oke, ada lagi? Pajak itu apa sih? Pajak itu sendiri apa sih pengertian pajak itu? Dan kenapa harus bayar pajak? Ada yang tahu pajak itu apa sih pajak? Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, terutama oleh orang pribadi atau badan tanpa mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oke, pengertiannya bagus ya. Bagus ya pengertiannya. Jadi pajak itu dihimpun dari masyarakat untuk dipakai untuk kemakmuran masyarakat lagi. Oke, menarik ya. Iya, Kak. Iya. Nah, sejauh ini yang adik-adik lihat tentang pengelolaan pajak seperti apa? Kita diskusi dulu ya. Kita nggak akan masuk Banyak yang dikorupsi. di korupsi. Oke, ada lagi? Sejauh ini seperti apa sih pengelolaan pajak di negara kita? Apakah sudah tepat sasaran atau masih belum tepat gitu? Untuk pengelolaan pajak masih belum terlalu tepat karena infrastrukturnya masih belum merata walaupun pajak sudah tinggi. Iya, ya. Nah, pembangunannya kadang sejauh ini belum merata banget ya, karena Iya. masih ada apa wilayah, contohnya kayak di Papua, di Kalimantan yang jalannya masih rusak, ya. Akses warganya kadang masih belum diperhatikan, gitu kan. Sementara kalau dilihat dari pendapatan pajak daerahnya, daerah tersebut sebetulnya termasuk daerah yang secara penerimaan pajak besar, gitu. Tapi infrastrukturnya kurang. Itu kan nggak make sense ya. Betul nggak? Betul ya? Karena pajak itu nggak cuma dari perorangan yang tadi disebutkan oleh Jason pengertiannya. Bisa juga dari perusahaan. Jadi setiap ada satu perusahaan yang ada di wilayah manapun, dia wajib bayar pajak. Dan pajaknya itu nggak kecil lagi. Pajaknya besar. Ya. Nah, sekarang kita coba ringkas. Maksudnya kita coba daftar jenis pajak apa aja sih yang kalian tahu. Nah ya, tadi Jason sudah sebutkan satu, namanya pajak kendaraan bermotor, disingkatnya PKB. Ya, ada lagi yang tahu pajak apa aja? Pajak rumah, pajak tanah, Pajak perusahaan. tanah.
Ya. Satu-satu dong, pajak tanah dulu ya, namanya apa biasanya? PBB, pajak bumi dan bangunan. Bumi itu ngomongin tanah. Oh, Jadi PBB itu pajak bumi dan bangunan. Berarti pajak tanah dan bangunan. Tanahnya kita yang beli, tapi negara dapat pajaknya, gitu ya. oke. Nah, paham ya? Kendaraannya kita yang beli, tapi kita wajib bayar pajak ke negara. Oke. Lalu pajak apa lagi? Pajak perusahaan. Pajak perusahaan itu apa jenisnya? eh PPH, wait. PPH itu pajak penghasilan, itu perorangan. Bentar. Namanya PPH. Pajak penghasilan, itu PPH. Jadi kalau Kabandar kerja, Kabandar harus lapor ke kantor pajak. Ya, Kabandar ini wajib pajak namanya. Orang yang Yang sudah umur bekerja namanya wajib pajak. Wajib pajak itu berarti setiap dia gajian harus dipotong pajak dari gajinya. Gitu. Gimana, Jess? untuk pajak biasanya start dari umur berapa? Biasanya kalau dia sudah punya penghasilan, jadi kayak YouTuber-YouTuber kecil. Contohnya siapa lah ya? Kabandar bilang YouTuber kecil. Atau Oh, kayak apa? Influencer yang masih kecil-kecil gitu ya. bukan Itu RU. misalkan pokoknya yang usianya masih di bawah 17 tahun. Kalau dia sudah punya penghasilan, dia kena pajak di Indonesia ya. Gitu. Jadi kalau kalian YouTuber atau TikTokers atau influencer apapun gitu ya, kalian sudah punya terima penghasilan dari sebuah platform kayak IG, kayak TikTok, atau kayak Facebook gitu ya. Nah, kalian wajib bayar pajak ke negara itu. Paham ya? Kalau kalian tidak bayar pajak, kalian akan ditunda. Bahkan bisa dipenjara kalau nggak bayar pajak dari penghasilan yang kalian dapat. Itu. Videonya tuh menikah. Itu. Jadi PPH itu pajak penghasilan ya. Oke, ini Kak Bandar kasih penjelasannya. PKB itu tadi pajak kendaraan bermotor. Oke, PBB itu pajak bumi dan bangunan. Oke, ini tadi pajak penghasilan. Saya waktu itu yang Oke, lalu kemudian ada yang namanya PPN. PPN, pajak pertambahan nilai. Nah, pajak pertambahan nilai ini kalau misalkan adik-adik beli sebuah barang, gitu ya. Contoh, misalkan adik-adik beli yang lagi hype banget, yang warna orange. Harganya berapa? Lagi hype beberapa. Berapa? 40 juta. 44 ya? Apanya? Atau 20? Yang lagi hype warna orange, tahu nggak? iPhone. Oh, nggak tahu. iPhone 17 Pro Max harganya berapa? 20 berapa? 24 ya? 28 atau 24? 25 aja terlihat. Sekitar 25. 25 ya. Nah, setiap benda yang kalian beli, baik itu elektronik ataupun apa ya kalau dibilang elektronik, lalu misalkan kayak barang-barang kalau komoditi nggak kena. Komoditi itu maksudnya gini, barang yang untuk bahan baku makanan itu nggak kena. Tapi kalau kayak apa? Kayak ini, kayak tadi yang Kak Badar bilang kayak elektronik, terus kayak semen, pasir, besi itu ada kena PPN, pajak pertambahan nilai.
Nah, besarnya beda-beda adik-adik. PPN itu punya aturan sekitar 11% kalau nggak salah. Ya, PPN itu sekitar 11%. Sekarang ya, dulunya 10%, tapi sekarang sudah 11%. Dari zaman Sri Mulyani sudah 11%. Ya, dulu masih 10%, naik 1% tuh lumayan buat pengusaha tuh lumayan berat ya. Lalu pajak penghasilan tuh kabarnya lupa besarannya berapa, kalau nggak salah sekitar 2% atau 2,5% gitu, kabarnya lupa. Ya, PBB itu 1% dari harga rumah, pajak kendaraan itu sekitar 5% kalau nggak salah dari harga kendaraan. Jadi bayangin ya, kalau kalian punya rumah, punya kendaraan, kalian kerja, kalian beli barang, udah kena pajak tuh, 4 item itu. Oke? Pajak apa lagi yang kalian tahu? Ada yang tahu nggak pajak apa lagi? Yang adik-adik tahu pajak apa? Kabarnya disebutin 4. Ada yang lain nggak tahu? Ada satu lagi namanya, kalau adik-adik orang tuanya baru beli motor baru atau mobil baru, kalian lihat STNK-nya ada namanya PPNBM. Pajak penjualan barang mewah. Mobil itu barang mewah, kendaraan itu barang mewah. Jadi setiap kita beli kendaraan baru, kita itu udah kena pajak penjualan barang mewah. Oke, makanya di dealer itu menjual harga mobil sudah include PPNBM-nya. Harga dari pabriknya misalkan 100 juta. Oke, nah dealer jual ke kita, ke konsumen lo yang bayar pajaknya. Misalkan pajak penjualan barang mewahnya sekitar 25 juta. Maka dealer nggak mungkin jual harga pabrik, dia PPNBM-nya juga, berarti harga jual dealer itu 125 juta. Inilah kenapa harga di dealer dengan harga pabrik itu beda, adik-adik. Pabrik itu hitungin harga produksinya. Tapi kalau sudah nyampe ke dealer atau ke distributor, dia harus hitungin harga pajaknya juga berapa. Pajak itu nggak pernah dikenakan oleh pengusaha. Maksudnya begini, tidak pernah orang seperti dealer gitu ya, yang punya dealer itu dikenakan pajak, enggak. Selalu konsumen yang dikenakan pajak di Indonesia. Gitu ya. Nangkap ya. Makanya kenapa? Karena nilainya besar-besar, sering jadi banyak penyimpangan adik-adik. Gitu. Pajak ini kalau dihitung, kalian lihat satu samsat di Bandung aja, satu samsat itu mungkin pendapatannya sehari mungkin bisa 1 M. Satu hari di Bandung. Ya. Apalagi kalau kemarin ada zaman pemutihan pajak gitu ya. Pemutihan itu maksudnya gini. Adik-adik nggak perlu bayar dendanya, cukup bayar pokoknya aja. Dibuat orang-orang yang sudah telat 5 tahun, 3 tahun, mau berapa tahun pun cukup bayar pokoknya aja. Misalkan satu motor 200.000 setahun. Berarti kalau dia telat 3 tahun, berarti dia cukup bayar 600.000. Kalau pas lagi ada pemutihan. Kalau nggak ada pemutihan, dia harus tambah denda lagi. Misalkan dendanya bisa 100.000. Gitu ya. Bisa dipahami tentang pajak? Oke? Bisa. Aman ya? Siapa yang masih Aman. bingung pajak? Jadi setiap barang yang kita beli itu sebetulnya sudah dihitung pajaknya. Ya, jadi kita nggak beli lagi harga sesuai harga produksi pabriknya. Tapi sudah kena pajak duluan. Maksud bingungnya pemutihannya tuh. Kenapa pemutihannya? Itu yang pajaknya yang tadi kakak bilang, yang kalau misalnya ada pemutihan, itunya ditambah denda lagi.
sih. Oh iya, kalau dia pemutihan berarti dendanya aja yang nggak dibayarkan, tapi pokok pajaknya tetap dibayar. Jadi kalau kalian punya motor nanti ya, kalau kalian misalkan 7 tahun, 8 tahun lagi punya motor, punya kendaraan gitu. Nah kalau ada program pemutihan pajak dan kalian misalkan udah 3 tahun nih nggak bayar motornya. Nah setiap tahun itu kalau nggak dibayar kan pasti kena denda. Ya. Nah kalau 3 tahun lagi ada program pemutihan atau 4 tahun kalian nggak bayar lagi ada program pemutihan, kalian cukup bayar denda ini aja, pokoknya aja. Berarti 200.000 kali 4 tahun misalkan. Berarti kalian cukup bayar 800.000. Kalau dihitung sama dendanya itu bisa 1 juta lebih. Ya. Jadi yang diputihkan itu dendanya. Diputihkan itu maksudnya diampuni, dapat pengampunan dari negara. Ya udah kamu pokoknya bayar, nggak usah bayar dendanya gitu. Ya, kita ampuni nih, kita kasih remisi lah ibaratnya gitu ya. Untuk kamu nggak bayar dendanya, pajaknya, tapi kamu bayar pokoknya aja. Gitu. Ya. Biasanya itu pemutihan di akhir-akhir tahun, biasanya bulan November atau Oktober atau Desember mungkin. Itu buat penerimaan kas daerah biasanya. Ya. Sampai sini jelas? Jelas, Kak. Jelas? Ya. Jadi ingat, barang yang dari pabrik itu sampai di tangan kita itu bukan lagi harga pabrik, tapi sudah kena pajak. Ya. Oke? Udah jelas? Jelas ya? Nangkep ya? Misalkan gini, saya kasih satu contoh. Misalkan Kak Bandar beli mobil, atau nggak usah mobil, beli motor harganya 20 juta. Gitu ya. Lalu misalkan Kak Bandar kena pajak barang mewah ini 25% misalkan. Ini harga pabriknya segini. Lalu Kak Bandar beli di dealer, harganya kena PPNBM 25%. Nah, berapa yang harus Kak Bandar bayar buat motor baru? Coba cari. Harga dari pabriknya 20 juta. Kak Bandar beli di dealer udah kena PPNBM 25%. Jadi harga motornya harusnya Kak Bandar bayar berapa di dealer? Coba cari dulu ya. Pajaknya 25% dari harga pabrik ya, adik-adik ya. Jadi kalian gak usah bingung dari mana kah 25%-nya dari harga pabriknya itu. Berarti ini kan kalau 20% ini 25. ini berarti ditambahin sama 1% atau dikurangin? Kan harganya kan 20 juta kan. Ini kan pasti 100%. Itu ditambahin ya. Ditambahin tuh. Karena pajak itu kan menambah harga pembelian. Permisi Kak, misalnya kan 125% jadi 125% kalau ditambah 100 ya. Iya. Jadi harus dikurangi berarti. Atau Enggak. ditambah lagi. 20 juta itu kan 100%. Betul.
Nah, ditambahin pajak 25% kan jadi 125%. Iya betul. Nah, 125% dari 20 juta berapa? Gitu maksudnya. Ini persennya bisa dihilangin nggak? Kenapa? Persennya bisa dihilangin ini persennya. Kalau dikali 125 gede banget. Harus ada persennya dong. Gitu, Jason. Oke. Berarti berapa? Dapat. Maksudnya dibagi Kak. Dikali dong, jangan dibagi. Dikali. Oke. Terima kasih Kak. Dari pabrikan harganya misalkan modalnya 100% kan. 100% nih kena pajak lagi 25% kan. Jadi totalnya kan 100% ditambah 25%. Apakah jawabannya 2.500? Bentar, 25% dikali 20 juta kan. Nah, berarti ini sama aja 125%. Persen itu kan per 100 ya. Dikali 20 juta. Nah, ini bisa dicoret aja nih. 20 ya, coret aja. 125 kali 20 berapa? Udah kali 20, 200 ribu berarti. 125 kali 200 ribu. Gak ada, ayo jalan dulu nih. Boleh. Anterin dulu. Situ ada tikus soalnya. 25 juta. Iya. Jadi harga motor yang harus Kak Bandar beli dari dealer 25 juta. Mahal banget. Iya. Bisa. Pajak deh. Jadi kalau kalian lihat brosur dari dealer itu sebetulnya udah kena pajak penjualan barang mewah ini deh. Jadi nggak usah heran kalau harganya lebih mahal karena memang PPNBM-nya 25%. Aturannya di Indonesia segitu. Ya. Oke, silakan dicatat tuh dari gini. Jadi gitu ya, cara ngitung pajak tuh menambahkan dari harga awalnya.
ya harga barang. Kalau udah, kita lanjut ke yang berikutnya. Oke, udah dicatat adik-adik? Boleh sih kayak misalnya boleh saya catat kayak masa pajak mobil. Misalnya contoh lah ya. Aku sih mau buat contohnya sih. Nah, Oke. oke, udah ya. Kita lanjut ya. Nah, kita belajar berikutnya habis pajak, kita belajar yang namanya bunga. Nah, kalau adik-adik kalian pernah dengar orang tua atau eh, saudara yang punya tabungan di bank, gitu ya. Nah, bunga itu sebagai imbalan dari bank karena kita sudah nyimpan uang di banknya mereka, ya. Nah, jadi kalau adik-adik pernah menabung, pasti pernah ngerasain namanya bunga. Siapa di sini yang punya tabungan? Atau tabungannya masih atas nama orang tua juga nggak apa-apa. Ada nggak? Aku pernah sih Kak nabung, cuma udah aku beli buat kado adik. Oh iya, nggak apa-apa. Intinya kan minimal kalian belajar pernah menabung ya, gitu ya. Nggak apa-apa. Walaupun misalkan kalian belikan lagi buat adik, buat kadonya gitu kan. Lalu misalkan kalian nabung buat kayak tadi beli barang yang kalian suka atau buat jalan-jalan gitu ya. Atau mungkin buat masa depan, buat nanti kalian kuliah, bisa aja nggak apa-apa. Itu nggak masalah. Selama kalian tahu bahwa fungsi tabungan itu adalah melatih buat kalian bisa nyimpen, ya, nyimpen untuk sesuatu yang kalian perlu nanti di masa depan. Masa depan itu nggak bicara lama, tapi bisa setahun ke depan, gitu ya. Gimana, Fer? Udah pertanyaan nggak, Fer? Kenapa angkat tangan? Ada yang mau disampaikan? Oh sorry, aku belum dimatiin deng. Sorry. Oke, ya.
Jadi kalau kita nabung di bank pasti kita dapat bunga ya. Masalah bunganya berapa persen, bunga itu biasanya dalam bentuk persen ya. Lagi-lagi kita ketemu dengan istilah persen. Nah, masalah banknya rata-rata tuh bank tuh biasa kasih bunga tuh biasanya segini. Paling tinggi itu sekitar bank ya. Bank itu paling tinggi sekitar ngasih bunga tuh dari 0 sampai 5% per tahun. Biasanya ngasihnya segini. Nah, nggak pernah lebih dari 5, jarang ada bank yang kasih lebih dari 5%. Bahkan di bawah 5 banyak. Ya. Nah, tabungan yang kalian setor ke bank atau uang kalian yang kalian setor di bank itu digunakan lagi oleh bank. Jadi kalian nabung di bank ya. Nah, kalian tabung di bank itu, uang yang kalian setorkan itu digunakan lagi oleh bank buat kasih pinjaman modal ke orang lain. Ya. Dikasih lagi buat orang lain yang mau pinjam untuk usaha, untuk bangun rumah, gitu ya. Jadi waktu bank kasih pinjam ke orang itu bunganya bisa di atas minimal ya. Minimal itu 10%, bisa sampai 20%. Tergantung jenis kreditnya. Gitu ya. Jadi kebayang kalian tabung di bank dan bunganya paling maksimal 5%. Tapi uang kita yang kita setor ke bank itu diputar lagi oleh bank. Digunakan buat kredit. Orang siapapun yang mau kredit, ya syaratnya bunganya 10% sampai 20%. Jadi dari transaksi ini bank untung berapa persen kira-kira? Paling kecil bank untuk berapa persen? Dia ngasih ke kita cuma 5%, tapi dia meminjamkan uang kita ke orang lain, dia minimal dapat 10%. Jadi minimal dia dapat untung berapa persen? Dari usaha yang dilakukan bank untuk mengelola dana, dia dapat berapa persen sih dari satu orang? Ke kita ini cuma 5% nih. Tapi ke orang yang minjem uang di bank kasih 10%. Dia dapat berapa persen? Minimal loh. Berarti dikurangi Pak. Iya. Berarti 10 dikurangi 20 atau gimana? Dikurang 5 loh. Ini 20 itu range-nya 10% sampai 20%. Oh, 5 kurang. Maksudnya 5 kurangi 10. 10 kurang 5. Oh, 10 kurangi 5. Oh, oke. Jadi berapa persen bank dapat untung? Berarti 5%. 5%. Jadi untung bank itu ternyata 5%. Dari setiap orang yang taruh dananya di bank. 5% ini jangan dikira kecil adik-adik. 5% itu besar. Hanya dari bunga aja, dia bisa gaji karyawan, bisa ngasih THR karyawan. Ya. Bisa dipahami ya. Jadi bisnis bank itu bisnis yang sebetulnya tidak pernah mati karena selalu dapat untung. Jarang ada bank yang rugi. Kalau kreditnya macet, misalkan orang yang nggak bisa bayar, ya udah. Misalkan ada orang yang mau minjem modal untuk usaha, tapi pakai jaminannya rumah, sertifikat rumahnya. Maka kalau orang itu nggak sanggup bayar, dalam waktu 3 bulan akan dapat surat peringatan tuh. Surat peringatannya adalah kalau dia nggak bisa bayar, rumahnya dilelang oleh bank. Gitu. Jadi hati-hati adik-adik. Sebisa mungkin hindari hidup yang punya pola meminjam gitu ya, atau berhutang ke bank atau ke siapapun lah. Ya. Selama kalian mampu bisa beli cash. Itu lebih baik. Ya. Jadi dengan kita belajar begini,
Kita tahu nih, mending 5%-nya buat kita dong, dibanding kita harus ngasih ke bank, betul nggak? Ya. Nah, Kak Bandar sekarang agak shifting itu agak bergeser. Dulu nabungnya di bank, sekarang nabungnya di saham. Nah, di saham kita nggak kena apa-apa. Iya, banyak yang minjem buat gengsi atau bukan buat usaha. Tapi kalaupun ada buat usaha, itu harus hati-hati, benar-benar diperhitungkan adik-adik. Jangan sampai usahanya nggak jalan, utangnya nggak kebayar. Gitu ya. Jadi kalau adik-adik sekarang punya tabungan, yuk coba shiftingnya ke saham. Sahamnya nggak usah saham yang yang ekstrim-ekstrim, saham yang biasa-biasa aja, yang ibaratnya kalau dibilang sama Kak Bandar tuh, yang perusahaannya udah terbukti, udah jelas gitu ya. Kak Bandar nasabahnya BCA, Kak Bandar sebut merek aja ya. Kak Bandar tuh nasabahnya BCA, punya rekening BCA. Tapi Kak Bandar nggak pernah lagi nyimpan uang di rekening BCA. Kenapa Kak? Karena ya kayak gini, untungnya kecil, gitu ya. Nyimpen di tabungan itu untungnya kecil, bunganya kecil. Terus kita kena admin tiap bulan. Ada administrasinya loh tiap bulan. Pak Bandar tuh kena administrasinya 25.000 sebulan. Gitu. Nah, sekarang Kak Bandar shifting. Nggak lagi nyimpen di tabungan, tapi nyimpennya di saham. Tadinya Kak Bandar nasabahnya BCA, sekarang Kak Bandar pemilik saham sebagian BCA. Kak Bandar beli saham BCA, Kak Bandar menjadi pemilik BCA loh. Walaupun nggak sepenuhnya gitu ya. Gitu. Jadi kita beli sahamnya BCA. Gitu. Jadi kalau kalian mau belajar main saham, adik-adik boleh minta bantu orang tua, belikan saham-saham yang kalau Kak Bandar bilang saham-saham bank yang bonafit lah ya, kayak BCA, Mandiri, BRI, BNI itu boleh. Gitu. Walaupun sebetulnya fluktuatif juga, tapi sejauh ini Kak Bandar hampir 4-5 tahun, Kak Bandar lumayan. Maksudnya lumayan secara bunga itu bisa nyampe 20% dapatnya dari awal. Apalagi sekarang harga sahamnya lagi turun, jadi kalau main saham gitu itu adik-adik nggak usah pusingin misalkan gitu. Anggap kalian seperti menabung. Kalian beli saham misalkan harga sekarang BCA itu 7 ribuan. Memang turun dari sebelumnya udah hampir 10 ribu, udah hampir 11 ribu. Cuman kalian nggak usah khawatir kalau harga per lembar sahamnya turun, justru di momen kalian tahu harganya turun, kalian beli. Gitu. Karena kalau nanti harganya udah naik, sayang, kalian nggak, maksudnya gini, sayangnya karena kenapa kalian waktu nggak belinya waktu di harga dia murah, gitu ya. Kita kan sedang beli harga murah ya. Kalau dia udah naik kan kita dapat untung, gitu ya. Tadinya kita beli cuma 7.000, sekarang udah 10.000 misalkan. Berarti kan satu lembar sahamnya kita udah untung 3.000. Bayangin kalau beli saham tuh nggak satu lembar adik-adik, belinya 100 lembar, satu lot. Satu lot itu 100 lembar saham. Berarti kalau belinya tadinya Kak Bandar beli 7.000, satu lembar berarti kalau 100 lembar 700.000. Berarti kalau misalkan nanti harganya 100.000, 10.000 per lembar sahamnya, berarti kan Kak Bandar udah untung 300.000. Kak Bandar modal 700.000. Mungkin dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu harganya udah 10.000. Dalam waktu 2 minggu Kak Bandar udah untung sekitar 50%. Gitu. Dibanding Kak Bandar taruh di tabungan biasa, lebih baik Kak Bandar main di saham. Gitu. Ya, tapi sahamnya nggak yang ekstrim. Bukan saham yang gorengan gitu, ibaratnya ya. Kita nggak tahu perusahaannya apa, kita taruh sahamnya di situ, tiba-tiba perusahaannya nggak jelas. Hari ini ada, besok udah nggak ada perusahaannya. Gitu. Banyak kayak gitu, jadi tetap hati-hati main saham. Kak Bandar saranin kalau mau main aman, lebih beli saham-saham bank yang bonafit gitu ya. Kalian harus melek industri seperti ini karena
makin zamannya kalian itu industri digitalisasi seperti ini udah nggak aneh lagi. Papanya Yanel tuh paham tuh. Ya. Kalau orang insurance pasti paham main-main saham begitu ya. Jadi benar harap kalian banyak-banyak baca literasi gitu supaya nanti kalian punya dana, punya modal, punya uang, punya tabungan nggak lagi disimpan di bank biasa tapi sudah beralih ke saham. Anak muda harus melihat saham gitu ya. Supaya nanti kalian punya masa depannya juga terjamin. Kak, kalau misalkan nanti sahamnya kalian butuh duit, bisa nggak dicairin? Kita jual saham kita, bisa. Kita jual banyak yang nunggu adik-adik, banyak yang beli. Misalkan tadi Kak Bandar punya 100 lembar saham. Kak Bandar butuh duit nih besok nih. Kak Bandar jual, hari ini juga ada yang beli. Gitu. Kalau kita lempar ke market lagi, kita lempar ke pasarnya. Gak usah khawatir, uangnya bisa dicairkan kapanpun kalau kalian mau. Gitu ya. Kak Bandar sering main gitu Kak? Iya, kalau Kak Bandar lihat bunganya atau marginnya ya, margin itu ngomongin keuntungannya gede, Kak Bandar pasti lepas. Nanti Kak Bandar beli lagi kalau harganya udah turun lagi. Gitu. Lumayan adik-adik buat beli pampers, buat beli susu adik-adik, anak-anaknya Kak Bandar gitu ya. Lumayan. Oke? Jelas? Jadi harus coba cari-cari info tentang saham. Kalau Yanel tinggal belajar sama papa lah, sama mama. Jago papa mama tuh. Ya. Jeremy juga, yang orang tuanya usaha biasanya udah lebih melek saham lah. Gitu ya. Kalau kalian misalkan orang tuanya masih belum melek saham, kalian yang ngajarin. Yuk Pak, belajar saham. Gimana sih gitu ya, buka tabungan saham. Terus kita beli saham orang. Enak adik-adik jadi pemilik sebuah bank. Jadi pemilik sebuah perusahaan walaupun kita nggak di dalamnya ya, tapi kita kebagian profit. Gitu. Ya. Oke, yuk kita absen ya. 3, 2, 1. Oh ya, kita ketemu lagi nanti tanggal 30 Maret 2026, hari Senin. Liburnya sampai tanggal 29. Jadi dari tanggal 16 sampai 29 kita libur, 30 kita ketemu lagi. Sudah sekolah seperti biasa lagi. Gimana Jess? Ada pertanyaan Jess? Oke, buat yang merayakan Idul Fitri, Kak Bandar ucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Iya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya kalau Kak Bandar punya salah, tolong dimaafkan. Siapa di sini yang merayakan nanti? Elmira, Fabian ya? Oh, Siva merayakan. Desti. Oh, Iya, oke. Destinya, Pak. Jason merayakan juga. Oke, oke. Kayla ya, Kayla juga ya. Oke, selamat merayakan Idul Fitri, selamat Lebaran adik-adik, jaga kesehatan ya. Kita ketemu lagi tanggal 30. Oke? Sampai ketemu di tanggal 30 ya, bye-bye. Bye-bye, Kak. Sama-sama. Yuk. Pagi. Thank you. Yuk. Terima kasih, Kak. Selamat liburan ya, Kak. Ya, selamat berlibur.